Killer Elite adalah sebuah film yang menceritakan tentang balas dendam seorang pembunuh bayaran demi menyelamatkan seorang sahabat. Film ini dibintangi oleh Jason Statham, disutradarai oleh Gary McHenry yang dirilis pada tahun 2011. Berawal ketika beberapa orang tentara bayaran yang dipimpin oleh Danny menyergap target di jalan. Namun, setelah membunuh target, Danny tertegun melihat anak kecil di mobil target. Kemudian polisi berhasil menembaknya di lengan. Untungnya, rekan Danny berhasil membawa Danny pergi dari sana. Satu tahun berlalu, ketika Danny terbangun, ia mendapat sebuah berkas berisi foto Hunter yang ditangkap seseorang. Setelah itu, Danny langsung pergi ke Oman. Di sana, seorang agen bernama Black menjemputnya. Di mobil, agen Black memberitahu kalau misi ini untuk membunuh, juga untuk menyelamatkan Hunter, dengan imbalan $6 juta jika berhasil. Ketika sampai, Danny masuk menemui klien bernama Sheikh Amy. This way. Saya memberitahu kalau ketiga anaknya telah dibunuh oleh anggota SAS. Blood of the victim must be washed away. Tugas Danny adalah membunuh target yang telah membunuh anaknya yang berada di Inggris, tanpa meninggalkan bukti, buat semuanya seperti kecelakaan. Setelah itu, Danny meminta untuk bertemu Hunter. No, Danny. No, man. Di sini, Danny berusaha membawa Hunter kabur. Hey! Get shot. I'm happily alive. Eat him alive. Dengan terpaksa, Danny menyetujui tawaran Sheikh Amy demi menyelamatkan Hunter. Lanjut, Danny langsung pergi ke Paris menemui dua rekannya, Davis dan Mayer, di sebuah sasana tinju. Di sini, Danny menjelaskan misi mereka untuk membunuh target anggota SAS. Danny berjanji memberikan semua uang itu untuk mereka berdua, karena Danny hanya ingin menyelamatkan Hunter. Setelah itu, Danny memberitahu target mereka bernama Harris. Ended up playing choppers for the Suns. Di sisi lain, terlihat Harris mengobrak-abrik pesta temannya di pantai menggunakan helikopter. Kembali ke Mayer yang melihat target, ia langsung memberitahu Danny kalau Harris menggunakan mobil putih. Danny langsung mengikutinya sampai ke rumah. Malam harinya, Danny memantau semua sisi rumah Harris untuk merencanakan pembunuhan agar nampak seperti kecelakaan. Sedangkan di bar, Davis yang menyamar, ia sedang mencari tahu tentang Morbat. Salah satu agen SAS bernama Beza terkejut mendengarnya. Beza langsung memberitahu atasannya bernama Speak. Esok harinya, saat Davis keluar dari hotel, salah satu anak buah Speak mengambil beberapa fotonya. Setelah itu, Speak memberitahu para atasan SAS tentang Davis. Mereka mengatakan, kita sekarang hanya mantan pasukan SAS. Yang kita lakukan di sini ilegal. Jadi, selidiki semuanya secara rahasia. Speak langsung pergi mendatangi rekannya. Mereka pergi menuju kota Oman untuk memata-matai seseorang. Berpindah ke Danny, Davis, dan Mayer, mereka mengambil sebuah palu yang sudah ditempel keramik kamar mandi Harris di tengah gurun. Di sana, anak buah Speak memotret mereka semua. Why don't we just pop them both and make it look like... And years after the war, he cops it for doing something. Ketika di mobil, Danny sadar kalau ada yang mengawasi. Mereka langsung mengejarnya. Where's he gonna run? It's the middle of... Came up with the next shot! Where is he? Namun, orang itu berhasil kabur lewat terowongan. So what? Now somebody's on our ass? Lanjut, Danny dan Mayer menjalankan rencana mereka untuk membunuh Harris dengan pura-pura sebagai penulis untuk mewawancarai Harris. Di tengah wawancara, Danny langsung menodongkan senjatanya.
Jadi, kematian Harris dirancang seperti kecelakaan di kamar mandi. Di depan kamera, Harris mengatakan, seseorang telah membunuh Hussein. Orang itu adalah penulis sebuah buku tentang omen, dan kau bisa menemukan namanya di sana. You might find it in there. Shut up. You fucking dead. Saat ingin membunuh Harris, ada yang mengetuk pintu. Dan ternyata yang mengetuk pintu adalah pacar Harris. Setelah pacar Harris pergi, terdengar suara pukulan. Saat Danny masuk, ia melihat Harris sudah tewas dibunuh oleh Mer dengan palu yang mereka siapkan. Lanjut, Danny pergi naik pesawat menuju target selanjutnya. Di tengah lamunannya, Danny kembali mengingat tentang istrinya bernama Annie. Come on, I didn't think I was... Yeah. Come on. Berpindah ke Agent Black, rekannya bernama Medwick memberikan sebuah foto. Agent Black mengatakan anak buahnya bermasalah karena ada yang mengawasi mereka di Oman. Sedangkan Davis mendatangi seorang fotografer. Ia menyamar sebagai anggota SAS. Karena curiga, orang itu langsung menghubungi Speak. Ketika mendengar pembicaraan mereka, Davis langsung membunuh orang tersebut. Lanjut, Davis mengambil foto target mereka selanjutnya. Di markas, Speak memberitahu rekannya kalau anak buahnya memberitahu ada orang yang mengaku sebagai anggota SAS. Speak mengatakan kita harus mencari tahu tentang kelompok mereka. Kembali ke Davis, ia memberikan foto target bernama Warwick kepada Danny. Setelah melihatnya, Danny ingin melihat tempat pelatihan Warwick untuk menyusun rencana. Berpindah ke Speak, ia memberitahu anak buahnya tentang Warwick yang menjadi target selanjutnya. Sedangkan Danny dan Davis berada di tempat pelatihan SAS. Danny berencana untuk membunuh Warwick di tempat pelatihan tersebut. Lanjut, Danny mengambil obat-obatan di rumah sakit. Ketika keluar, ternyata Speak melihatnya. Danny yang mengetahui telah diikuti langsung pergi dari sana. Namun Speak terus mengejarnya. Kemudian Danny dan yang lainnya membuat rencana untuk membunuh Warwick dengan obat-obatan. Malam harinya, Danny menyamar sebagai tentara untuk mengikuti latihan. Di ruang istirahat, Danny memasukkan obat ke minuman Warwick. Setelah Warwick meminumnya, mereka langsung berlatih. Dan di tengah jalan, Warwick langsung terjatuh. Sedangkan Chef Amy melihat rekaman Danny yang berhasil membunuh Warwick. Berpindah ke Speak, ia melihat berita kalau Warwick tewas saat latihan di SAS. Di sisi lain, Agent Black datang dan memberikan nama target berikutnya bernama Simon. Setelah merencanakan semuanya, mereka langsung pergi mengawasi Simon. Ketika Simon keluar, ia menghajar 3 orang yang merusak mobilnya. A bomb went off under his Jeep. Kemudian Speak juga keluar untuk menenangkan Simon. Saat Speak pergi, Davis segera mengikutinya bersama Danny. Terlihat Speak memasuki sebuah tempat dan ternyata ia sudah mengetahui kalau Danny mengikutinya. Ia sengaja memancing Danny dan rekannya agar Simon selamat. Berpindah ke Agent Black, ia memberitahu Medwick kalau Speak adalah mantan tentara yang sedang mengawasi anak buahnya. Kembali ke Davis, ia menyamar untuk mewawancarai Simon. Mereka membuat janji untuk wawancara kerja. Kemudian Danny langsung menyusun rencana agar pembunuhan itu nampak seperti kecelakaan. Berpindah ke Medwick, ia menemui rekan Speak dan mengancamnya untuk berhenti mengawasi. Medwick mengancam rekan Speak itu dengan bisnis ilegal mereka. Berpindah ke Speak, saat memberitahu tentang Simon, semua rekannya mengatakan kita harus menunggu karena salah satu rekan kita tidak datang. Speak tidak mengetahui kalau rekan mereka sudah diancam oleh Medwick. This comes out.
Di sisi lain, Danny dan Mayer mempersiapkan rencana mereka dengan memasang kendali di sebuah truk. Di sini, mereka membawa rekan baru bernama Jack. Esok harinya, mereka langsung menjalankan rencana. On his tail. Come on, Danny, in 1 minute. Okay, then overtake him. Go past him. 400 meters. Comes. Now. He's dead. He's dead as hell. You got him, man. Tiba-tiba anak buah Spike muncul. Setelah melihat Mayer, ia langsung mengejarnya. Di sini, Mayer dan Jack kabur menuju pelabuhan tempat Davis mengawasi. Saat pertarungan terjadi, Jack menembak musuh dan Mayer juga tewas karena Jack menembaknya terlalu dekat. It shouldn't have happened. Done. Saat memeriksa mobil musuh, Danny menemukan radio di sana. Ia meminta Jack untuk memasang radio tersebut ke mobilnya. Looking for him like that. Berpindah ke Davis, ia memasuki hotel untuk bersenang-senang. Setelah itu, seorang pelayan memberitahu Spike kalau salah satu dari mereka berada di sini. Saat Davis sedang bersantai, anak buah Spike menangkapnya. Sedangkan Danny, ia mendengar percakapan mereka melalui radio yang dipasang Jack. Mereka memasukkan Davis ke dalam mobil bersiap membawanya. Namun Davis melawan dan mencoba kabur. Saat lari ke jalan raya, sebuah truk menabraknya hingga tewas. Ketika Spike datang ke lokasi, ia hanya melihat mayat Davis di sana. Kemudian anak buahnya memberikan sebuah nomor. Spike menyuruhnya mencari tahu tentang nomor tersebut. Saat Spike kembali ke rumahnya, ternyata Danny sudah berada di sana dengan menodongkan senjata. Danny bertanya, "Di mana temanku?" Spike hanya mengatakan kalau ia sudah tewas. Di sini, Danny tidak membunuh Spike karena ia ingin berhenti. Don't follow me. Lanjut, Danny menemui Sheikh Amy untuk menagih janji. Sheikh Amy menepati janjinya dan membebaskan Hunter. Setelah itu, mereka langsung pergi dari sana. Lanjut, Danny pulang menemui Annie. Ia berjanji tidak akan pergi lagi meninggalkannya. So it's over? Whatever you want to know. Not anymore. About the past I just care about now. Di sisi lain, anak buah Spike memberikan nomor telepon kantor tentara bayaran yang ia dapat dari mayat Davis. Kembali ke Danny, saat kembali ke rumah, ia mendapat telepon dari Agent Black. Agent Black mengatakan, "Kau membunuh orang yang salah." Di sini, Danny tidak ingin melakukannya lagi. Namun Agent Black memberitahu tentang Annie. Danny langsung pergi ke kamar dan ia menemukan sebuah peluru di sana. Malam itu juga, Danny mengajak Annie pergi ke Paris untuk bersembunyi. Esok harinya, Danny bersiap melakukan pekerjaan terakhirnya. Danny berjanji kepada Annie kalau ia pasti kembali. Ketika ingin pergi, Danny meminta Hunter untuk menjaga Annie. I only want to trust. This is bullshit. Gotta be kidding. Lanjut, Danny menemui Bucket. Ia marah karena Bucket telah mempermainkannya tentang membunuh seseorang. Namun Danny tetap menerima tugas terakhirnya. Lanjut, Danny menghubungi Agent Black dan menyuruhnya mendapatkan sebuah buku yang ditulis oleh Ronald Pines. Ketika bertemu, Agent Black memberikan buku tersebut. Tanpa mereka ketahui, Spike sedang mengawasi lewat CCTV. Kemudian, Spike memberitahu semua anak buahnya untuk menghajar Danny saat melihatnya. Tiba-tiba, beberapa anak buah Spike melihat seseorang memakai helm. Mereka yakin kalau itu adalah Danny. Ketika ingin membuka pintu, sebuah ledakan terjadi yang membuat Jack yang menyamar sebagai Danny terlempar. Spike dan semua anak buahnya terkejut saat membuka helm. Ternyata orang itu bukan Danny. Sedangkan Danny memasuki ruangan tempat Pence bersembunyi dan ia langsung menembaknya. Setelah memotret Pence, Danny langsung pergi. Saat melihat Danny kabur, Spike dan anak buahnya langsung mengejarnya.
Di sini, Spike berhasil menangkap Danny. Spike mengira Payne sudah tewas, namun ternyata Payne masih hidup. Spike kebingungan dengan apa yang terjadi. Lanjut, Spike menghampiri Danny. Ia menanyakan kenapa Danny tidak membunuh Payne. Danny menjelaskan kalau ia ingin berhenti dari pekerjaan ini. Go on, pull the trigger. Dan dalang dari semua ini adalah Sheikh Amy yang berada di Oman. Mereka yang sudah tewas setelah membunuh anak Sheikh Amy saat berperang. Jadi semua ini tentang balas dendam seorang ayah. Mendengar itu, Spike langsung keluar. Namun saat di luar, Madwick datang menodongkan senjata. Ternyata, Madwick sudah bersepakat dengan Sheikh Amy. Mereka bersedia mengirim Danny untuk balas dendam dengan kontrak tambang minyak yang berada di gurun. Dan Madwick bertugas menghilangkan semua bukti terkait, termasuk membunuh Danny dan Spike. Ketika berdekatan, Danny langsung menghajar Madwick. Mereka bertiga bertarung dan Spike berhasil membunuh Madwick. Sedangkan Danny kabur dengan melompat lewat jendela. Berpindah ke Agent Black, ia menyuruh anak buahnya membunuh Hunter. Namun, Hunter sudah mengetahuinya. Ia lebih dulu membunuh anak buah Black. Lanjut, Hunter menembak Agent Black yang mengikuti Annie di bagian kaki. You played us. You know, I'll find you. Berpindah ke Danny dan Hunter. Mereka bertemu di Oman. Di sisi lain, Spike memberikan bukti foto pembunuhan itu kepada Sheikh Amy. Saat Sheikh Amy melihatnya, Spike langsung menusuknya hingga tewas. Sedangkan Bakhit, ia hanya membiarkan ayahnya dibunuh. Karena jika ayahnya tewas, ia bisa mewarisi semua hartanya. Bakhit juga memberikan bayaran $6 juta itu kepada Spike. Di luar, anak buah Bakhit mengejar Spike. Ketika di jalan, Danny dan Hunter mencegat mobil anak buah Bakhit. Lanjut, mereka mengejar Spike sampai ke tengah gurun. Ketika bertemu, Hunter mengambil beberapa uang di koper tersebut. Did you? You sure? You can't go back to England. You're gonna need this. Danny dan Spike membuat kesepakatan untuk menghentikan peperangan karena penjahat besarnya sudah tewas. Setelah itu, Hunter memberikan semua sisa uang kepada Spike. Spike bertanya, kemana kalian pergi? Danny mengatakan, kami pergi untuk pulang. Jika kau ingin berkunjung, aku akan menunggumu. Lanjut, Danny menghampiri Annie. Di sini Danny berjanji akan meninggalkan semuanya dan memulai hidup baru bersama. Selanjutnya, film pun berakhir.